Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Arifianto dengan NIM 19040274070 dari Geografi 2019C, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar mata kuliah Oceanografi yang bertemakan terumbu karang. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang berada di bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang juga merupakan habitat bagi satwa laut seperti ikan dan menjadi sebagai tanaman hias yang ada di laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat terumbu karang bagi manusia dan lingkungannya. Secara garis besar, fungsi dan manfaat terumbu karang bagi lingkungan dan manusia dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yakni manfaat secara ekologi, ekonomi, maupun sosial. Manfaat secara ekologi mengandung arti sebagai peran terumbu karang dalam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Manfaat terumbu karang secara ekologi terbagi menjadi 4. Yang pertama, penunjang kehidupan. Yang kedua, sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Yang ketiga, menjadi pelindung pantai dan pesisir. Yang keempat, mengurangi pemanasan global. Untuk manfaat terumbu karang secara ekonomi dibagi menjadi 5. Yang pertama, menjadi sumber makanan, menjadi sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik, sebagai objek wisata, sebagai sumber mata pencarian, dan sebagai sumber bibit budidaya. Untuk manfaat terumbu karang secara sosial, terumbu karang memiliki manfaat yang antara lain: 1. Penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Yang kedua, sebagai sarana rekreasi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian? Terumbu karang bermanfaat dalam kegiatan pendidikan, terutama untuk mengenal ekosistem pesisir dan mengenal tumbuhan. Untuk sarana rekreasi bisa menjadi peran dan manfaat ekonomi guna masyarakat yang ingin mengetahui tentang terumbu karang. Untuk slide selanjutnya menjelaskan tentang tipe-tipe terumbu karang berdasarkan jenisnya. Ada 2 jenis terumbu karang, yaitu yang pertama terumbu karang keras dan yang kedua terumbu karang lunak. Terumbu karang keras disebut dengan brand koral dan elkhorn koral, yang merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Terumbu karang lunak itu merupakan terumbu karang yang tidak membentuk karang karena tidak menghasilkan kapur. Nama lainnya terumbu karang lunak itu sea Finger dan sea Weeps. Tipe-tipe terumbu karang berdasarkan bentuknya. Yang pertama, terumbu karang tepi atau fringing reefs. Terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar.
Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Yang kedua, terumbu karang penghalang atau barrier reefs. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 750 meter. Terumbu karang cincin yang ketiga itu terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Terumbu karang yang terakhir itu terumbu karang datar atau gosong terumbu. Nama lainnya Patch Reefs. Gosong terumbu atau Patch Reef terkadang disebut juga sebagai pulau datar atau flat island. Terumbu ini tumbuh dari bawah ke atas sampai ke permukaan dan dalam kurun waktu geologis membantu pembentukan pulau datar. Contoh Kepulauan Seribu, Kepulauan Ujung Batu. Untuk slide berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekosistem terumbu karang yaitu yang pertama suhu. Secara global, terumbu karang tumbuh pada suhu yang rata-rata tahunannya 23-25 derajat Celcius dan dapat menoleransi suhu sampai dengan 36-40 derajat Celcius. Yang kedua, salinitas. Terumbu karang hanya dapat hidup di perairan laut dengan salinitas air yang tetap di atas 30%, tetapi di bawah 35% umumnya terumbu karang tidak berkembang di perairan laut yang mendapat limpasan air tawar teratur dari sungai besar, contohnya di delta Sungai Berantas, Jawa Timur. Yang ketiga, jaya dan kedalaman. Kedua faktor tersebut berperan penting untuk kelangsungan proses fotosintesis terumbu karang. Yang keempat, kecerahan. Faktor ini berhubungan dengan penetrasi cahaya. Yang kelima, gelombang. Pasokan air segar, oksigen, plankton dapat membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Yang keenam, arus. Faktor arus dapat berdampak baik atau buruk bersifat positif apabila membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang. Sedimen karang umumnya tidak tahan terhadap sedimen karena sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial sebagai karang. Yang selanjutnya menjelaskan tentang faktor-faktor yang merusak terumbu karang. Yang pertama, pengendapan kabur. Yang kedua, aliran air tawar. Yang ketiga, berbagai jenis limbah dan sampah. Yang keempat, pemanasan suhu bumi. Yang kelima, uji coba senjata militer. Yang keenam, cara tangkap yang merusak ekosistem terumbu karang. Yang ketujuh, penambangan dan pengambilan karang. Pada slide terakhir ini, di sini saya akan menyimpulkan seluruh isi dari slide pertama sampai slide ke-8. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Susan Hilai. Yang kedua, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan ekosistem terumbu karang dibagi menjadi 7. Yang pertama suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga cahaya, yang keempat kedalaman, yang kelima kecerahan, yang keenam gelombang, dan yang ketujuh arus. Kesimpulan yang keempat, ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang penting karena terumbu karang sebagai tempat tinggal biota laut. Kesimpulan yang terakhir, perubahan iklim merupakan faktor paling penting dan paling dominan dalam perusakan terumbu karang. Oleh karena itu, sebagai manusia harus lebih bisa melestarikan keindahan alamnya. Ya, sekian itu materi yang bisa saya sampaikan dari terumbu karang. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.